apa ya, lagu yang berkesan dari Wiro Sableng itu ada lagunya pada baitnya yang itu ya, 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapatlah unsur duniawi dan Tuhan. Itu kan bahagian apa ya, kalimatnya tuh bahwa pada diri manusia itu terdapat unsur duniawi dan Tuhan. Itu di surah Asy-Syamsi, di Al-Quran, kitab suci nan agung Al-Quranul Karim, itu kan dijelaskan itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sesungguhnya Allah itu memberi dua jalan ke manusia, ketakwaan dan kefasikan. Apabila dia takwa, dia akan selalu ingat kepada Allah dalam setiap saat ya, bukan setiap detik lagi. Saat itu lebih, waktu saat itu lebih singkat daripada waktu detik itu sendiri. Jadi kalau fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu, apabila dia takwa, dia ingat kepada Allah dalam setiap saat dia. Tapi apabila dia fasik, maka nggak ada ketakwaan. Disitulah dia, inilah dia, kalau dia walaupun dia misalnya beribadah, tapi kalau dia tidak ingat senantiasa kepada Tuhan, itu bisa dibilang dia bisa suatu saat tergelincir dalam fasikan ya. Oke, pembahasan singkat mengenai Wiro Sableng ini, ada satu hal yang termasuk saya suka lah dari Wiro Sableng ini kan, itu di novelnya ini, novel Wiro Sableng yang judulnya ini, Pendekar Terkutuk Pemetik Bunga ya. Jadi pendekar terkutuk pemetik bunga itu riwayat singkatnya itu bernama Wirapati. Sebenarnya gurunya seorang golongan dari golongan putih juga, kalau nggak salah Begawan Citra Karsa namanya. Tapi karena dia ada berguru ke beberapa tokoh golongan hitam, terutama yang dia mewarisi ilmu ajian ajian jari penghancur sukma ya. Nah, itu kan berbahaya, sangat berbahaya. Dan akhirnya pun Begawan Citra Karsa sebagai gurunya itu tewas juga ketika bertarung dengan muridnya. Ini membuktikan bahwa memang ya, seseorang guru itu nggak boleh mewariskan semua ilmunya kepada muridnya, kecuali murid yang benar-benar dipercayanya dan dia pun sudah akan mangkat meninggalkan dunia. Kemungkinan besar bisa diwariskan ke murid yang dipercaya gitu kan. Jadi ada doktrin yang mengatakan bahwa guru itu tidak akan pernah mewariskan semua ilmunya kepada muridnya, karena apabila dia wariskan semuanya kepada muridnya, kemungkinan besar bisa berbahaya, bisa bisa dia berkhianat melawan balik kepada gurunya. Contohnya seperti Wirapati itu, walaupun dia ada di novel, tapi sebenarnya mungkin juga bisa terjadi di alam nyata kan, seperti itu. Saya pernah dengar sih orang yang seperti itu ya, ada yang berkhianat dengan gurunya, terutama di bidang apa ya, bela diri, ilmu kanuragan dan kesaktian, seperti itulah. Oh yang ngomong-ngomong soal pendekar terkutuk pemetik bunga, itu pemeran pertamanya di sinetron waktu tahun 90-an itu seingat saya Andre Adrianto ya. Dia bagus sekali memerankan sebagai tokoh karakter itu ya, karakternya pendekar terkutuk pemetik bunga. Kalau untuk yang periode tahun 2018 yang sampai bioskop layar lebar yang kerja sama Century Fox International Studios dengan itu ya, dengan like live picture yang dibintangi Pinocchio Bastian, itu kan yang menjadi pendekar terkutuk pemetik bunganya itu Hanataru ya, mungkin keturunan Jepang juga dia kan. Cuman dia memang jago bela diri sih, memang martial artsnya memang bagus. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat aja channelnya, buka aja channelnya Hanataru Channel, itu membahas tentang martial art yang bagus-bagus lah gitu. Dia juga membahas tentang review film-film yang bagus dan berkualitas itu kan. Di antara filmnya itu film Rurouni Kenshin kan, The Beginning, Rurouni Kenshin The Final kan gitu.
Itu bagus-bagus dia membahas tentang itu juga. Kemudian juga di kalau untuk lagu Wiro Sableng ya, itu yang versi terbaru itu rekaman Sanca Record kalau nggak salah. Sanca Record itu bagus itu, basisnya basis yang agak lari sedikit ke rock kan, musik rock, tapi intinya bagus. Kalau untuk lagu originalnya itu lagu ciptaan Bagus Hendra Jaya itu kan, itu bagus dengar yang lagu yang lama gitu kan, itu versi originalnya sih setahu saya. Jadi pembahasan singkatnya itulah yang saya kepingin jelasin di ini ya, karena saya pun termasuk orang yang menyukai cerita silat novel karya Bastian Tito, terutama di bagian cerita pendekar Kapak Naga Geni 212, Wiro Sableng. Udah tuh ceritanya juga Mahesa Kelut, eh, Boma Gendeng. Sayangnya Boma Gendeng saya nggak sempat ngoleksi ya, cuman sempat sekilas aja baca punya teman sih. Kemudian yang selain Mahesa Kelut itu Mahesa Edan ada juga kan. Kemudian novel silat karya besar Bastian Tito itu yang lain apa ya? Mimba Purana, Mimba Purana. Mimba Purana itu bagus juga itu. Itu kisahnya dua apa ya? Dua saudara kembar itu. Tapi di zaman Mataram kuno itu kan, dia Rakai Kayuwangi kan, apanya raja di masa Mataram kuno, bukan Mataram Islam. Kalau Mataram Islam kan beda lagi pemimpinnya kan, sesudah agama Islam banyak menyebar ke seluruh Nusantara kan. Nah itu ya, dia zaman sebelum itu kisahnya, si Wiro Sableng ini terpeleset ke negeri Mataram kuno, negeri yang 800 tahun lebih tua daripada negeri waktu dia hidup di zaman itu kan. Jadi kalau misalnya kayak kita hidup di tahun 2023 saat ini kan, jadi terpelesetnya 800 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa tuh ya? Tahun 1200-an ya. Iya, iya sekitaran segitulah, tahun 1200 Masehi lah, silam kan. Jadinya kayak gitu. Nah, Wiro Sableng tadi seperti itu juga kisahnya. Dia terpeleset ke negeri yang lebih tua dari dia kan. Terpelesetnya di sini dia menjalankan misi karena dijemput kalau nggak salah ya. Dijemput karena diperlukan untuk menyelesaikan masalah berat di negeri Mataram kuno itu. Itu kisahnya. Pokoknya kisahnya seru dan asik lah pokoknya. Oke ya. Jadi pembahasannya ini kayaknya udah terlalu panjang ya. Udah 8 menit lewat ini. Oke. Kita bahas di season selanjutnya mungkin ya.